Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimas Lulu Nur Alvina. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Tulungagung. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks berita, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Nah, materi teks berita ini ada di kelas 8 semester ganjil. Tujuan pembelajaran dari KD 3.1 dan 4.1 ini adalah yang pertama, memahami pengertian teks berita. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur teks berita 5W dan 1H. Dan yang ketiga adalah mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Apakah sudah penasaran tentang materi teks berita? Baik, kita simak bareng-bareng yuk. Apakah ada yang sudah pernah tahu apa itu teks berita? Iya, benar sekali. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, teks berita ini biasanya disampaikan secara lisan maupun tulisan. Kalau lisan itu contohnya seperti di televisi, di radio, di YouTube, dan lain-lain yang biasa kita dengarkan dan kita lihat. Sedangkan yang tulisan itu biasanya ada di majalah, ada di koran. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita. Jadi, teks berita itu juga memiliki unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu adalah 5W plus 1H. Yang pertama adalah what, apa yang diberitakan. Yang kedua, who, siapa yang terlibat dalam suatu kejadian tersebut. Yang ketiga, where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat, when, kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang kelima adalah why, mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan itu dapat terjadi. Dan yang keenam adalah how, bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Selain itu, teks berita juga memiliki ciri-ciri loh. Ada yang tahu apa ciri-ciri dari teks berita? Ya, jadi ciri-ciri teks berita itu ada faktual, aktual, unik dan menarik. Selanjutnya juga berpengaruh bagi masyarakat lain, objektif. Lalu terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Pada umumnya berita tulisan ya yang menggunakan bahasa baku adalah yang sesuai dengan PUEP. Sederhana namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca atau dikomunikasikan. Cara menyimpulkan isi berita. Yang pertama adalah menyimak berita, baik itu mendengarkan atau membaca ulang teks berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok dan isi berita yang didapatkan. Yang ketiga, menyusun pokok-pokok isi berita menjadi bentuk kalimat berita. Dalam menyusun pokok-pokok isi berita ini harus sesuai dengan unsur-unsur teks berita, yaitu 5W plus 1H. Harus diingat-ingat ya, kalau menyusun pokok-pokok isi berita itu harus sesuai dengan unsur-unsur dari teks berita itu, 5W plus 1H. Baik, langsung saja kita akan menyaksikan tayangan video berita. Setelah menyaksikan tayangan video berita, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, ada informasi polisi melakukan rangkaian olah TKP di lokasi ledakan petasan yang menelan 2 korban jiwa di Tulung Agung, Jawa Timur. Hasilnya ditemukan 4 kg bubuk mesiu dan 3 petasan jumbo siap ledak. Pada Selasa siang, polisi menggelar
olah TKP, kedua di lokasi ledakan petasan. Hasilnya polisi kembali menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 4 kg bubuk mesiu, 3 petasan jumbo siap ledak, serta peralatan untuk memproduksi petasan. Sementara olah TKP pertama sudah dilakukan polisi pada Selasa dini hari. Sebelumnya ledakan terjadi saat sejumlah warga meracik petasan berukuran besar untuk persiapan Lebaran. Akibat ledakan, 2 orang meninggal dunia akibat luka parah, sementara 5 orang lainnya menjalani perawatan dan 2 orang sudah diizinkan pulang. Ledakan yang besar membuat rumah yang menjadi lokasi pembuatan ini rusak parah. Terkait kasus ini, polisi sudah memeriksa 2 orang saksi. Meledaknya petasan itu karena memasukkan bubuk musionya ke dalam kertas itu, kemudian dikasih sumbu, mungkin terlalu padat atau terlalu memukulnya terlalu keras sehingga menimbulkan percikan ataupun mungkin terlalu panas, akhirnya bisa meledak. Informasinya dari keterangan saksi ada sekitar 21 yang sudah dibuat mercon ini. Baik, kita sudah selesai untuk menyaksikan tayangan video berita. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat kesimpulan pada isi berita. Nah, membuat kesimpulan isi berita harus sesuai dengan unsur-unsur teks berita ya, yaitu 5W plus 1H. Dan jangan lupa untuk langkah-langkahnya tadi seperti apa harus paham ya. Baik, saya akan memberi waktu kalian untuk membuat kesimpulan isi berita. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, yang selanjutnya adalah untuk menanggapi isi teks berita. Cara untuk menanggapi teks berita yaitu tanggapan berhubung dengan masalah yang sedang dibicarakan. Tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Dan yang ketiga, tanggapan tidak boleh mengulangi pendapat yang pernah disampaikan oleh teman yang lain. Jadi misalnya tanggapannya Roni tidak boleh sama dengan tanggapannya Dimas. Begitu. Dan yang selanjutnya adalah tanggapan harus disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Yang selanjutnya adalah tanggapan harus disampaikan dengan sikap terbuka dan harus sopan. Demikian pertemuan pada hari ini. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.